Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para sahabat yang dimanapun berada yang dirahmati Allah, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahkan umurnya dan diberkahkan rezekinya dan dipenuhkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, saya akan sedikit siang ini akan membahas sedikit tentang awalnya Allah telah menciptakan makhluk, yaitu makhluk di sisi Allah. Nah, ini makhluk pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada Ruh Muhammad yang menciptakan dari pancaran-pancaran keindahan cahaya ilahi, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam kitab hadis qudsi, khalaqtu Muhammad awwala min nuri wajhi. Allah menciptakan Muhammad itu awalnya dari nur, cahaya wajahku. Nah, di sini tentang masalah wajahku atau dari nurku, kata Allah, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Yang pertama, Allah menciptakan adalah ruhku, ruhku. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Dan yang pertama Allah diciptakan atau Allah ciptakan adalah fana. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal, di dalam Bukhari Muslim riwayat Syekh Abu Daud. Nah, ini ruh cahaya fana. Nah, ini ruh cahaya fana dan akhlak adalah satu tintasi tunggal, yaitu hakikatnya adalah Muhammad. Hakikatnya Muhammad disebut nur karena bersih dari kegelapan yang menghalangi keagungan Allah. Itulah. Jadi cahaya itu adalah cahaya kudus atau ruh kudus. Di sini yang selalu mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum ta'malun. Mimma kuntum tuhfu minal kitab wa ya'funa an katsiri qad ja'akum mirasuli qad ja'akum minallahi nuri wa kitabum mubin. Hei ahli-ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami atau utusan-utusan kami menjelaskan kepadamu banyak dari sisi kitab-kitab itu. Ternyata banyak yang menyembunyikan juga orang yang sudah dikasih tahu di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Sedangkan hakikatnya Muhammad itu disebut akal karena kemampuan untuk memahami segala sesuatu, ia disebut fena. Nah, kalau yang sesuatu itu bikin memahami segala apapun yang telah diceritakan, itu disebutkan fena. Nah, karena menjadi media untuk transfer atau untuk menyampaikan ilmu, seperti fungsinya pena itu memindahkan ilmu dalam bentuk huruf dan tulisan
jadi ruh Muhammad. Ruh Muhammad seperti semesta alam yang menjadi asal muasal semuanya makhluk itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan orang mukminin mukminat itu minni dari cahaya-cahaya. Nah, di sini kita harus mengetahui, jangan sampai lupa kepada asal kita, dari mana kita asal. Kita akan dikembalikan kemana seharusnya kita perjanjian di masya'ruh di alam lahut. Di dalam surat At-Tin, summa radadnau asfala safilin. Akan dikembalikan kepada tempat-tempat yang bawah. Maksud pertama, Allah menurunkan ruh ke alam lahut, alam jabarut, kemudian Allah mengenakan kepada ruh itu pakaian-pakaian berupa cahaya-cahaya. Jabarut di antara dua tempat suci, antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk, yaitu ruh sultani. Jadi kita harus paham. Antara dua cahaya, antara Muhammad, antara makhluk sama Tuhan. Yaitu ruh sultani. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dengan pakaian itu adalah di alam malakut. Lalu dia mengenakan kepada pakaian berupa cahaya di alam malakut, yaitu ruh rahwani. Kemudian Allah menurunkan mereka ke alam muluk. Lalu dia mengenakan kepadanya pakaian berupa cahaya muluk, yaitu ruh jismani. Kemudian alam menciptakan jasad. Jadi kita harus mengetahui dan menghayati kita sebenarnya dari alam apa? Dari alam lahut. Seharusnya sekarang kita di dunia ini harus kembali lagi ke alam lahut. Ternyata manusia ini kebanyakan tidak kembali ke alam lahut, malah kembali tetapkan di alam barja. Karena masa hidupnya manusianya tak mau untuk kembali lagi ke alam lahut, yaitu adalah alam yang pertama Allah menciptakan kepada kita. Nah, wahai mata para siapapun yang telah melihat dengan ini, harus kita ingat kembali ke negeri asal kita. Jangan sampai terlalu keindahan dunia ini yang selalu menghalangi kita kembali kepada alam lahut atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang dihalangi. Nah, kita harus sadar bagaimana bisa kembali ke sana lagi, harus ke alam lahut. Makanya orang itu harus tingkatkan pengajian, tingkatkan keilmuan rohania atau tingkat keimanan supaya jadi insan. Kalau sudah jadi insan, insya Allah akan ditarik oleh Allah. Ketika kita meninggal, Allah akan menyimpan ruh kita kalau sudah kembali ke alam lahut lagi. Nah, kalau sudah kembali ke alam lahut, urusan masalah jasad, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dikembalikan, yaitu dari tanah kembali ke tanah, dari alam laut. Seharusnya manusia itu kembali ke alam laut. Ternyata kebanyakan yang belum bisa pulang, kecuali orang yang dikehendaki,
oleh Allah ya orang yang ingin untuk mendekatkan atanapi cara jalan kembali, datanglah ke tempat babakan-babakan hakikat, yaitu adalah pengajian-pengajian agama dinul haq, agama yang oleh dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah menciptakan jasad, Allah memerintahkan semua pakaian ruh untuk masuk ke dalam jasad. Nah, makanya ini menceritakan tentang masalah jasad. Allah menciptakan ke dalam jasad, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jasad, karena di dalam surat Al-Hijr ayat 28, fa idza sawaituhu nafah wa nafahtuhu fi mirruhi. Di situ ku tiupkan ke dalam ruhku. Nah, di situ ketiupkan ke dalam ruhku. Nah, masing-masing mereka lupa terhadap perjanjian. Ya, seharusnya mengabdi kepada Allah, ternyata ngabdinya kepada selain daripada Allah. Walaupun secara syariat mah orang mengatakan Allah, tapi ruh yang seharusnya kita kembali kepada Allah, ternyata ruh tak bisa kembali. Kenapa? Karena kemolekan dunia selalu dijadikan Tuhan. Karena di dalam surat Al-A'raf terus menjelaskan, wa idz bismillahirrahmanirrahim, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birrabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul adzim. Mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman di dalam Al-Quran, bukankah engkau Tuhanku? Bukankah aku ini Tuhanku? Kata Allah. Menjawab, betul ya Allah, engkau itu Tuhanku, kami menjadikan saksi. Nah, di sini kita harus tahu, kami lakukan yang demikian. Maka kalau engkau bila mana mengaku kepada Tuhanku, berarti kemanapun engkau, bila mana sekarang dimasuk di dalam jasad, jangan sampai menyekutukan aku, kata Allah di dalam batin. Ternyata manusia itu kebanyakan yang selalu menyekutukan Allah dengan apa-apa yang selama ini yang kita dijadikan Tuhan, bahkan dirinya pun bisa menjadikan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila mana wahai para sahabat-sahabat, bila mana kalau sudah mendengar tentang masalah babakan syariat, tinggalkan udah ketahuan babakan hakikat, tingkatkan lagi untuk menuju kepada Allah, karena kita banyak dosa-dosa, berarti kita belum bisa pulang. Karena dalam surat Al-Imran, wa syari'u ila maghfiratu mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Seharusnya mengabdi kepada Allah, ternyata mengabdina selain daripada Allah. Maka kita harus secepatnya untuk minta pengampunan kepada Allah. Dengan kesalahan tingkatkanlah amal perbuatan kita, kebaikan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, atau bisa secara syariat kata ibadah salat, tingkatkan juga ruhaniyah kepada Allah, supaya kita bisa masuk lagi ke surga Allah, ke alam lahut. Wa jannatun arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Kesenangan di sisi Allah itu tiada lain kalau sudah masuk lagi, maka lebih besar daripada bumi dan langit. Bumi dan langit ini adalah bumi syariat, dan langit syariat lebih besar di antara dua itu, maka kita lebih datang kesenangan. Nah, itulah tempat-tempat yang suci,
tempat-tempat kesenangan insyaallah berarti buat orang-orang yang tempat yang selalu melakukan takwa, bukan takwanya secara dohir doang, tapi secara dohir batinnya. Insya Allah kita harus bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam kesempatan ini semoga bermanfaat pembahasan dengan asalnya Allah menciptakan sebagai makhluk atau asalnya diri kita tiada lain. Kita harus banyak menghayati dan atau mentafakuri dengan keadaan hidup ini. Jangan terlalu lama untuk memasrahkan diri kepada Allah. Jangan terlalu ngelama-lamain, sebab umur kita besok atau lusa kita akan dijemput apakah kita sudah bisa pulang atau belum. Seandainya kalau belum bisa pulang berarti diri kita belum, ruh kita belum bisa ke alam lahut, ternyata masih dalam bergentayangan itulah di alam barza. Saya doain yang menonton, yang mendengarkan pengajian ini, yang menghayati dan mengimani terus selalu bertafakur. Doain semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang selalu setia. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu untuk sementara. Insyaallah lain kali saya akan tambah lagi dan tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.